sebuah peristiwa kecelakaan bus terparah di Indonesia di kala itu, yang terjadi pada tahun 2003. Peristiwa itu diberi nama Tragedi Python. Kala itu, tepatnya tanggal 10 Oktober tahun 2003, rombongan pelajar dari sekolah SMK Yapemda 1 Yogyakarta sedang melakukan studi tur ke Bali. Rombongan itu terbagi dalam 3 bis, di mana di masing-masing bis berisikan lebih dari 50 siswa dan siswi. Sementara itu, masing-masing bis diberi tanda berupa nomor, yakni bis nomor 1, bis nomor 2, dan bis nomor 3. Dan setelah kunjungan terakhir selesai, sekitar jam 3 sore, mereka pun akhirnya kembali pulang ke Yogyakarta. Di sepanjang perjalanan, bis nomor 3 dari rombongan itu beberapa kali mengalami kendala. Bis itu mengalami 2 kali pecah kaca. Bis itu juga sempat tersangkut sebuah kabel listrik. Begitupun saat perjalanan pulang. Sesampainya di Gilimanuk, bis nomor 3 kembali mengalami kendala, sehingga bis nomor 1 dan nomor 2 pun menyeberang terlebih dahulu dari pelabuhan Gilimanuk menuju ke pelabuhan Ketapang. Sesampainya di pelabuhan Ketapang, bis nomor 2 menjadi yang pertama kali sampai. Jadi bis nomor 2 berhenti terlebih dahulu untuk menunggu bis nomor 1 dan nomor 3. Setelah berkumpul kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan beriring-iringan. Di tengah perjalanan, bis nomor 3 kembali mengalami masalah. Permasalahan kali ini berada pada pengereman yang beberapa kali tidak berfungsi. Tapi masalah itu dengan cepat terselesaikan, sehingga perjalanan pun dilanjutkan. Sementara itu, dari arah yang berbeda, sebuah truk kontainer sedang melakukan pengisian bahan bakar. Sebagaimana dikisahkan, truk kontainer itu bertukar kemudi. Rupanya, supir utama truk kontainer kelelahan, sehingga kemudi digantikan dengan supir cadangan. Dan ketika memasuki tanjakan Python, truk itu menambah kecepatan dengan maksud menambah tenaga untuk menaiki tanjakan itu. Dan kemudian akhirnya memasuki jalan yang menurun dengan tikungan yang cukup tajam. Dengan kecepatan tinggi, truk itu kemudian menyalip sebuah kendaraan yang berada di depannya. Setelah berhasil menyalip, truk itu hendak kembali ke jalurnya. Namun, ternyata ada sebuah gundukan pasir di depannya. Supir truk itu kemudian membanting setir, dan justru menyebabkan truk itu menjadi oleng. Dan dari arah yang berlawanan, rombongan bis pelajar beriring-iringan dengan kecepatan tinggi. Bus nomor 2, yang sebelumnya berada di paling depan, kini menjadi berada di paling belakang. Kemudian rombongan bis itu menyalip sebuah truk kol diesel. Bis nomor 3 yang berada di paling depan berhasil mendahului truk kol tersebut, dan disusul oleh bis nomor 1. Begitupun dengan bis nomor 2. Sebenarnya bis nomor 2 berhasil menyalip truk kol diesel itu. Namun naas, ketika kembali ke jalurnya, truk kontainer dari arah berlawanan langsung menghantam bagian depan bus. Tak hanya itu, truk kol diesel yang berada di belakang bus itu juga menabrak bagian belakang bus, sehingga kini posisi bus itu terjepit 2 mobil. Akibat tabrakan itu, membuat tangki truk kontainer itu pun pecah. Karena benturan yang begitu keras, menyebabkan sebuah gesekan yang menimbulkan percikan api yang langsung menyambar ke tangki bahan bakar. Kebakaran pun tak dapat dihindarkan. Dengan cepat kobaran api membesar, supir bus kemudian berhasil melompat, dan ia pun berhasil selamat. Begitupun dengan sang kernet. Dengan memecah kaca bagian depan bus, ia berhasil melompat keluar dengan tubuh yang penuh luka bakar. Namun tidak dengan para pelajar dan 2 orang guru. Mereka semua berusaha keluar melalui pintu belakang bus, namun tidak bisa terbuka. Rupanya pintu belakang rusak akibat dihantam oleh truk kol diesel dari arah belakang. Dan sayangnya, di masa itu, bus belum dilengkapi dengan pemecah kaca darurat. Sementara itu, api dengan cepat membakar seluruh bagian bus. Ditambah lagi, di dalam bus terdapat banyak benda yang mudah terbakar. Mereka semua yang terjebak hanya bisa menangis dan berteriakan minta tolong.
Dan pada akhirnya, mereka semua ikut terbakar bersama bus itu. Dan tak ada satupun dari penumpang itu yang berhasil selamat. Dan saat dievakuasi, semua korban berada di bagian belakang bus. Bahkan ada yang sampai kehilangan bagian tubuhnya. Semenjak kejadian itu, pemerintah kemudian mewajibkan seluruh bus harus dilengkapi dengan pemecah kaca darurat. Dan juga dilengkapi dengan akpar untuk meminimalisir jumlah korban jika terjadi hal serupa. Terima kasih telah menonton.